Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Pada tanggal 23 Januari 2021 yang lalu, anggota komunitas BBB, berbagi bersama berkembang, mengadakan diskusi dengan Pak Mukhlis Pakhreni, CEO dari Pacira Group, seorang ahli teknologi pangan. Kami mendiskusikan tentang aplikasi food ingredients untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk pangan UMKM yang rekamannya sebagai berikut. Nah, saya melihat para UKM ini pengetahuan dasarnya tentang ya bumbu, cara menguat rasa dan sebagainya itu masih perlu diimprove gitu Pak Mukhlis. Jadi terima kasih atas kesediaannya ya Pak Mukhlis untuk berbagi dengan komunitas BBB. Nah, mungkin saya langsung aja, kita nanti santai aja sifatnya Pak Mukhlis, nanti mungkin Pak Mukhlis bisa menyampaikan prinsip-prinsip dasarnya, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab, kira-kira begitu. Silakan Pak Mukhlis. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pembina BBB, Pak Budi Wibowo, bersama dengan teman-teman, dan juga para usahawan, entrepreneur, baik itu yang ada di yang hadir pada acara ini, hadir secara virtual, maupun yang barangkali mungkin sedang di jalan belum mengikuti. Semuanya kita ucapkan semoga usaha yang selama ini sedang dijalankan, sedang diperjuangkan pada masa pandemi yang ya, semoga terus bisa berkembang. Terkait dengan teknologi dan penggunaan bahan-bahan, ini yang untuk kesekian kali saya segarkan kembali di pikiran kita, bahwasanya teknologi itu ada 3 teknologi yang kita tidak bisa tidak harus memikirkannya, karena inti daripada bisnis itu ya, itu ada di 3 teknologi tadi. Karena nanti marketing akan mengikuti. Bagaimana mungkin kita bikin produk yang nggak bagus, lalu bisa leading di pasaran. Jadi pemasaran itu adalah sebagai akibat daripada 3 yang tadi. Nah, kalau tanpa yang 3 tadi, bagaimanapun kemampuan di bidang marketing kita tidak didukung sama yang 3, ya, maka mungkin bisa berjalan, bisa leading, tapi dalam waktu yang pendek. Ya. Kita suka melihat begitu banyak produk di pasaran, booming di awal, karena media sosial yang bagus, ya, banyak follower di IG, di mana-mana, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, langsung terjun payung. Ya. Karena tidak didukung sama 3 poin tadi. Yang pertama, teknologi bahan. Jadi tidak ada satu negara itu kelihatan maju tanpa penguasaan teknologi. Ya. Jadi tidak ada penguasaan teknologi itu tanpa ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama tadi itu adalah teknologi bahan. Yang kedua, teknologi proses. Ya. Yang ketiga, teknologi mesin. Mesin di sini tidak selalu berkonotasi, itu berkonotasi alat dan mesin-mesin yang ada di pabrik-pabrik besar. Ya. Kompor itu juga teknologi. Kuali juga teknologi. Menggoreng di dapur juga teknologi. Tapi bisa nggak menggoreng dengan cara yang benar di dapur itu? Berapa banyak kita disajikan kerupuk goreng, ya, yang kita gigit itu sebagian renyah, sebagian lagi masih keras.
Ya, kemarin saya berapa waktu lalu ya, bulan lalu nginap di satu hotel di Solo, ya, nginap hotel di satu Solo, itu kita makan kerupuknya itu, ya, itu sebagian bisa dikunyah, sebagian tidak. Ya. Yang tidak itu sakit gigi kita. Ya. Jadi dan juga saya pernah nginap di hotel di kita ada annual meeting di Lembang, ya. Itu juga kita makan kerupuknya juga, ya. Kerupuk mentahnya bagus, tapi cara menggorengnya nggak benar. Ya. Sehingga sebagian renyah, sebagian lagi sama sekali nggak bisa digigit, keras, ya, keras. Untuk ukuran saya nggak bisa digigit. Nah, jadi ketiga teknologi tadi harus kita kuasai. Dari mulai teknologi bahan, tadi Ibu tadi yang barusan bergabung tadi, Ibu apa namanya tadi, daerah Malang apa ya? Yang tadi bikin kerupuk dari keripik apa kerupuk tadi dari ikan, ya. Lalu beliau menggunakan bumbu tabur, ya. Bagaimana cara menabur? Bagaimana cara menabur yang benar? Ya. Oh, ada Mas Radit ya, saya lupa lagi tadi. Ya. Selamat bergabung Mas Radit. Ya. Ya. Jadi bagaimana cara menabur yang benar? Kalau kita lihat snack-snack yang terkenal itu yang kita beli di supermarket, di minimarket itu, ya, kita lihat itu tidak ada taburan di atas permukaannya. Kita makan snack, ya, keripik, ya, keripik dari kentang misalnya, keripik singkong, ya, yang terkenal lah, ya, yang kemasannya bagus, ya, kita tidak menyebut merek, ya. Coba dilihat ada nggak bumbu tabur di atas permukaannya. Tetapi kenapa rasanya ada rasa baladonya, ada rasa api panggangnya, tapi tidak kelihatan. Berarti pencampurannya benar, menaburnya benar. Apakah karena mereka punya teknologi mesin yang canggih? Enggak. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakannya, bisa melakukannya di dapur. Tapi dengan cara yang benar. Ya. Bagaimana caranya melakukannya yang benar? Nanti kita diskusikan kasus berkasus. Oleh karena itu nanti satu pertanyaan, ya, akan menginspirasi teman-teman lain untuk bertanya. Pak, kalau kita diskusi di ruang terbuka begini, apakah nyaman bagi satu dengan yang lainnya? Oh, nanti ada beberapa kunci yang para UKM dia mengembangkan sendiri. Bukankah kita sekolah, sama-sama kita belajar teknologi juga di sekolah, di kuliahan misalnya, tapi masing-masing kita menerapkannya dengan cara yang inovatif, dengan cara yang dari waktu ke waktu terus berkembang teknologinya meskipun ilmu dasarnya sama. Ya, itu dulu sebagai pengantar saya. Teknologi itu 3, teknologi bahan, teknologi proses, teknologi mesin. Teknologi proses bagus, dapat workshop dari ya teman-teman yang lain misalnya, ya. Tetapi pilihan bahannya bahan yang tidak kompetitif, ya. Bahan yang tidak match dengan proses dan produk kita, ya. Itu juga bermasalah. Sebaliknya, mesin kita bagus, ya. Prosesnya bagus, tapi pilihan bahan bakunya tidak kompetitif, ya. Harus memilih satu jenis bahan baku tertentu yang harganya mahal karena kata-katanya begitu kan. Dengan bahan yang mahal begini ada mutu, ada harga, gitu ya. Tidak selalu harga yang bagus tuh mahal, nggak selalu. Ya. Tadi Mas Radit sempat tadi bicara tentang bumbu tabur, ya. Memang PT Pacira itu jual bumbu tabur. Memang bumbu tabur yang kami jual itu selama ini lebih banyak ke industri besar, ya. Yang order itu tontonan. Namun kami juga masuk ke divisi retail yang sekilo, yang bahkan yang 100 gram juga ada, ya. Cuma Pacira itu dikenalnya di industri, tidak dikenal
di konsumen end user dalam arti kata konsumen langsung seperti Ibu tadi gitu ya, yang menggunakannya 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo, itu produk kami tidak dikenal ya. Yang kami dikenal oleh industri-industri yang besar. Ada pelanggan kami di Malang itu sekali order dia 1 bulannya 10 ton. Ya, bahkan dia mengirim barangnya ke Jakarta, pulangnya nanti dia mampir ke pabrik kami untuk mengambil barangnya. Mengambil pesanannya, bukan kami yang ngantar. Dia ngambil sendiri di pabrik kami. Sekali ambil 1 bulannya 10 ton, 12 ton, paling kecil 8 ton gitu ya. Nah, saya dengar dia juga merepacking kecil-kecil. Jadi banyak trader-trader itu yang melakukan repacking dari produk-produk kami itu bisa jadi Bapak Ibu sekalian sudah pakai. Dia beli sama kami lalu dia dia campur-campur lagi supaya harganya jauh lebih murah. Saya kira begitu sebagai pengantar Pak Budi supaya nanti tentang materi bahan, materi teknologi sama mesin, ya, sama proses nanti saya akan sampaikan setahap demi setahap, ya, sejalan dengan berkembangnya diskusi, ya. Saya kira begitu Pak Budi. Terima kasih Pak Muklis. Mungkin sebelum teman-teman saya bertanya, mungkin Pak Muklis bisa menjelaskan ya. Kalau saya sendiri melihat bahwa dari produk-produk yang biasa kita makan ya itu ada yang rasanya itu apa ya, nanggung gitu ya, tidak tajam, tapi ada yang rasanya kuat gitu ya untuk ingredient gitu. Nah itu kira-kira permasalahannya di mana ya Pak Muklis ya? Karena kadang-kadang kan wah ini kok nggak enak ya, atau kurang mantap lah istilahnya ya, rasanya kurang mantap dan sebagainya. Ini kira-kira prinsip dasarnya gimana sih Pak? Mungkin apakah ada yang namanya penguat rasa atau semacam itu gitu Pak ya, untuk memperkuat bahan-bahan alami yang biasa teman-teman UKM pakai gitu. Kan biasanya teman-teman UKM kan pakai bahan-bahan alami, bawang, ya macam-macam bumbu gitu. Apakah ada gitu ingredient atau penguat yang bisa ditambahkan untuk menguatkan rasa menjadi lebih mantap? Kira-kira secara general gimana Pak Muklis? Ya. Jadi begini Pak Budi dan rekan-rekan UKM sekalian. Di sini permasalahan fenomena yang dialami oleh UKM. Yang mana UKM ini tidak banyak bisa menjangkau akses supply dalam jumlah yang nggak terlalu besar pesanannya. Berbeda dengan industri-industri besar, ya bisa menjangkau, ya. Misalnya mereka menghubungi PT Pacira, lalu kita diskusi sama mereka. Jadi mereka mengerti teknologi, kita juga mengerti teknologi, sehingga diskusinya itu ketemu. Ya. Nah UKM yang menguasai teknologi, begitu kita temukan juga ada UKM yang menguasai teknologi, yang ngerti teknologi, tetapi dia tidak punya akses bahan. Ya. Nah, ketika dia tidak punya akses bahan, lalu ide-ide yang dia mau memperkuat, gitu ya, lalu mempertajam rasa, ya, melakukan diversifikasi kan terbatas. Ya. Ilustrasi kayak Ibu tadi, sebetulnya Ibu cukup saja membeli 1-2 item. Tapi ada item basic sebagai pondasi dari produknya dia, sehingga nanti dia bisa kembangkan dari basic tadi menjadi berbagai macam tipe. Ya. Jadi penggurih tadi itu kan orang semuanya kan mengatakan MSG, enggak. Ya. Nah, tapi pemahaman ini lebih dulu diketahui oleh industri-industri besar. Ya. Kenapa? Karena bagi supplier ingredient melihat prospeknya bagus yang perusahaan-perusahaan besar itu. Padahal UKM ini juga punya potensi besar untuk kita beri dukungan, ya, sehingga nanti mereka lama-lama menjadi besar. Saya punya pelanggan di Garut yang saya kenal sekitar 15 tahun yang lalu, pengambilannya cuma beberapa juta saja, 5 juta, 6 juta, 10 juta, ya. Sekarang ratusan juta, ya. Bersama kita maju dan berkembang. Nah, oleh karena itu saya informasikan ke beberapa cabang-cabang saya, cobalah kita bina UKM-UKM itu, ya, suatu hari nanti mereka berkembang dan kita bisa berkembang bersama mereka. Kembali ke bahan yang Pak Budi maksud tadi. Jadi itu ada Pak Budi. Jadi ada bahan dasar, ya.
ya yang bisa sinergis dia dengan bahan lain, ya, yang bisa membuat rasanya itu tegas, ya. Jadi beda dengan tajam, tegas. Jadi kalau misalnya ini balado, sebetulnya balado yang kita umumkan tuh kalau yang kita rasakan itu enggak menggambarkan balado yang ada di Padang, karena balado atau sambal orang-orang Melayu punya. Tapi balado yang sekarang kan bukan seperti itu. Nah, lalu nih UKM ya sudah ngikut aja. Ketika dia lihat itu tulisannya balado, ya dia beli aja. Padahal it's not real balado. Namanya strawberry. Coba aja itu dia beli buah strawberry, coba dipertemukan dengan aroma strawberry yang ada dijual di botol-botol kecil yang ada di toko-toko kue itu. Kan berbeda. Nah, UKM tidak sampai ke sana memikirkannya. Ya. Jadi dia tidak terlalu memikirkan produknya itu dengan seksama. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar. Mereka riset berbulan-bulan. UKM kan asalkan sudah bisa bikin, ya sudah jual, bungkus jual, gitu ya. Tetap jual, gitu ya. Bikin goreng-goreng, cuma begitu aja. Enggak seperti itu. Punya bapak, ibu bisa laku, tetapi tidak bisa menguasai pasar sampai nasional. Karena apa? Karena terlalu sederhana. Ya. Apabila kita mengajak sedikit berpikir lebih concern gitu mikirkannya, ya, untuk membangun, untuk bikin produk, yang desain produk itu banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh UKM sendiri. Kalau kami sebagai supplier sih siap untuk mendukung lah. Ya. Jadi kembali lagi kepada si UKM-nya, ya. Misalnya tadi Ibu bikin dari keripik dari ikan, ya, bikin dari ikan, ya. Nah, pertama bagaimana ikannya, betulkah ikannya itu bisa crispy? Oke. Kalau dibikin crispy gimana caranya? Ya, lalu disimpan berapa lama? Bisa nggak dia itu dalam kemasan sampai di atas 6 bulan tetap crispy? Nah, supaya nanti produk kita itu bisa menyebar ke luar pulau, ke luar kota, melalui reseller. Sekarang kita bagaimana? Sekarang kita ada reseller yang ada di Medan. Nah, gimana caranya kita kirim ke Medan, sampai di Medan nanti mereka nyetok sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Masih bagus nggak produk kita itu? Nah, jadi kemarin tuh Pak Adi bilang, kita boleh ukuran kecil, tapi keinginannya untuk membuat produk itu bagus, sebagus-bagusnya, hadir dalam workshop teknologi. Ini teknologi, kita bicara teknologi ini. Oleh karena itu, ya, bukalah apa permasalahannya itu. Ya, nah kalau misalnya nanti pada UKM itu barangkali tidak enak untuk bertanya, nanti saya ada sessionnya, nanti saya akan kasus per kasus yang kita timbulkan sendiri. Nah, ada rasa dasar, ada rasa itu dibagi 3. Nah, ini barangkali sayang ya, yang UKM yang berpartisipasi ada 8 orang ya, nggak banyak. Oke. Rasa itu dibagi 3 tingkatan. Rasa dasar, bottom, middle, top. Oke. Yang kita makan kerupuk itu sebetulnya apa yang kita makan? Rasanya atau kerupuknya? Contoh ini misalnya. Keripik itu apanya yang kita makan sebetulnya? Rasanya atau keripiknya? Kapan rasanya muncul? Kapan keripiknya muncul? Nah, jadi yang kita makan adalah itu muncul setelah kita gigit. Kalau nanti kita merasakan dasar, ya, medium, middle, top. Nah, tadi kalau Ibu bilang tadi tabur, itu topnya. Ya, baladonya enak, kalau keripiknya tidak enak. Nah, lalu bagaimana mencampurkan rasa ikan yang digigit, lalu bercampur sama bumbu? Kan tidak. Ya, karena apa? Karena Ibu tadi tidak memasukkan bumbu ke dalam ikan. Mestinya dia ada rasa dasar yang masuk ke daging ikan. Ketika digoreng,
Tanpa pakai bumbu tabur pun ikan saja pun dimakan udah enak. Seperti itukah? Kan tidak. Seakan-akan rasa itu hanya berasal dari topnya. Kan enggak? Nah, pertanyaan kita, lo bagaimana masukkan bumbu ke ikan? Padahal ikan itu nanti digoreng. Inilah teknologi. Kita lihat itu kacang kulit. Kan ada rasa di kacangnya. Loh kok bisa? Padahal kacang itu ada kulitnya. Itu teknologi. Nah, kalau UKM nanti punya keinginan yang besar sampai ke sana, Pak Muklis, Pak Budi, Mas Radit, saya pengen ikan saya yang kecil-kecil yang tipis-tipis ini, gitu ya, rasanya enak meskipun tanpa bumbu. Rasanya enak di dalam ikan itu kita gigit itu dagingnya crispy tapi enak. Oke. Nah, yang seperti itu ditanyakan dalam diskusi ini. Nanti saya beritahu caranya. Ya. Lalu setelah itu nanti baru bumbu ini ditabur. Ya. Sehingga nanti suatu hari nanti ibu cuma menaburkan garam saja sama gula, enak itu. Apalagi kalau ditambah dengan rasa apa? Rasa-rasa macam-macam, ada rasa asap ya, ada rasa gorengan. Jadi enggak menggoreng, tapi rasa gorengan ada. Tidak menggoreng, tapi rasa gorengan ada. Ya, gitu. Gitu dulu Pak Budi ya. Ya. Mungkin yang dari Tulungagung. Boleh bertanya? Boleh. Ya, Ibu, silakan. Iya, silakan. Pak. Ibu Kedai Rahma. Dengan Ya. Ibu Rahma. Oh, Silakan, Ibu Rahma ya. Iya. Pak Muklis, kalau untuk yang rasa middle itu seperti apa, Pak? Oke. Jadi gini. Jadi ketika ibu menggigit, ya, rasa yang pertama kali terasa, ya keripik ya, karena ibu kasih tadi bumbu di atasnya, ketika dimakan kan itu dulu terasa toh? Iya, oke. Ya, itu topnya. Top rasa. Ya. Nah, nanti ibu kunyah sedikit, itu middle. Ibu kunyah kiri kanan di over, ibu basic, itu basic. Oke. Nah, Ibu Rama ini mau apa? Mau basicnya ikan. Lalu middle-nya apa? Bisa diatur. Topnya apa? Jadi jangan sampai nanti orang merasakan balado, tapi balado bumbu, bukan ikan balado. Padahal balado ini mau ditempelkan ke keripik ikan. Sebentar, Pak. Berarti apa bisa saya artikan untuk yang rasa middle itu adalah dia after taste setelah rasa top? Persis. Bukan after. Dalam proses ngunyah. Oh, misalkan nih rasa balado, kemudian atau rasa keju misalkan Pak ya, rasa keju, kemudian ternyata pada saat saya kunyah, kok ada rasa getir, kok ada rasa begini itu. Iya, gitu ya? Iya. Nanti ibu sudah hampir halus banget, itu bottom. Itu dasar. Ya. Berarti kuncinya pemilihan bahan yang tepat adalah harusnya top rasa dengan middle rasa itu juga harus seimbang. Nyambung. Nah, ini UKM tidak bikin nyambung. Iya, betul. Ya, dia tidak bikin nyambung. Oleh karena itu, ya akhirnya orang makan, ya sekedar makan, tidak bisa menyimpulkan ketika selesai makan itu tidak ada kenangannya sama punyanya Ibu. Ya. Kok ini ini saya makan ya kok ini ya kok enak ya klop ya ini ya. Contoh misalnya ya, Ibu pakai rasa vanila, tapi pedas, kan nggak nyambung. Pedas itu terkaitnya sama rasa bumbu. Atau Ibu tambahkan biasa terjadi itu ini Pak, apa itu flavor mint ya kadang ya. Kalau yang untuk yang merek-merek yang bagus memang mintnya itu kan bisa samar begitu antara top dengan middle. Tapi yang
nggak nyambung, dagingnya itu pedes banget. Iya, iya. Ya, nah jadi oleh karena itu ketika Ibu sudah memahami konsep ini, nanti Ibu pasti secara otomatis mencari bahan. Mana bahannya? Betul, mencari bahannya. Nggak ada hiroh, nggak ada semangat untuk mencari bahan. Karena konsepnya Ibu belum sampai detail ya. Baru luarnya saja. Ketika Ibu masuk, oleh karena itu semakin Ibu mendalami teknologi ini, terasa kita semakin kurang. Terasa kita, oh ternyata penting sekolah itu. Kalaulah orang bisa menyelesaikan masalah, bisa bikin produk itu tanpa sekolah orang, kuliah itu, ya sudahlah teknologi pangan tutup jurusannya. Cukup ibu-ibu hadir di workshop, diajari oleh orang cara masak sama tukang masak. Cukup. Kalaulah membangun bangunan itu cukup tukang saja, itu teknik sipil nggak diperlukan. Kalaulah gedung-gedung 5 lantai, 10 lantai itu cukup tukang saja bisa mengerjakannya, tanpa teknik sipil, ya jurusan teknik sipil nggak banyak diminati. Ya, Bu, ya. Betul. Iya, Pak. Nah, lalu bagaimana kalau praktisi kayak Ibu Rahma ini mendalami ilmu teknologi pangan? Wah, mantap. Cuma ada semangat nggak untuk mendalami itu? Kan ini masalahnya. Nah, inilah komunitas BBB ini di bawah binaan Pak Budi ini itu mencoba untuk minimal awalnya dulu mendorong semangat, mendorong teknologi itu harus kita kuasai. Teknologi. Tiap hari Ibu Rama bicara teknologi. Tiap hari bicara teknologi. Ibu Rama cukup 2 saja bicaranya. Teknologi marketing, teknologi pemasaran, teknologi penjualan. Itu saja sudah hebat. Berarti Pak, bisa saya simpulkan dengan penguasaan paling enggak teknologi apa nih masalah rasa ini, di situ kita bisa bikin satu produk yang punya nilai value yang berbeda dengan yang lain ya Pak ya. Teknologi mesin, Ibu untuk menguras minyak, Ibu mau ngambil minyak dari gorengan, kan umumnya kan orang pakai spinner. Ya. Karena pelatihnya, mentornya dulu mengatakan begitu. Ya kan? Padahal tidak semua pakai spinner, bisa hancur itu kerupuk. Oke. Lalu minyak yang keluar itu tidak merata. Kalau Ibu masukkan banyak, gitu ya, kan dia tuh kan seakan-akan kan kerupuk itu kan dalam spinner itu kan berlapis-lapis tuh, karena dia tebal kan banyak isinya, gitu kan. Nanti antara kandungan minyak lapis yang lebih dekat dengan dinding dalam sama yang lebih dekat dengan pusat putaran itu pasti berbeda. Karena yang paling dekat dengan dinding langsung keluar minyaknya. Lalu yang ke arah tengah daripada spinner itu minyaknya keluar kemana? Ke gorengan, ke keripik yang ada dekat dinding, yang nempel ke dinding. Lalu nanti yang dilapisan ke dalam lagi mengeluarkan minyak ke lapisan yang kedua. Lapisan kedua mengeluarkan minyak ke lapisan yang ketiga. Dari yang ketiga baru keluar. Karena lapisan yang dekat dengan tengah nggak mungkin bisa menembus langsung keluar dinding. Nggak mungkin. Jadi nggak rata, Pak. Jadi nggak rata. Nah, lalu dimakan oleh si pelanggan konsumen. Pas itu keripik, ya memang dia minyaknya sudah banyak terkuras yang ada di dekat dinding. Dia makan itu yang pertama, terkesan enak, mantap, ya kan? Lalu di tengah-tengahnya nanti ya dia ambil, loh, kok ini kok lain lagi? Disimpan sama dia. Minggu depan dimakan lagi, oh kok lain lagi? Ya. Karena tidak merata. Oke, Pak Mukhlis. Itu contoh hubungan antara teknologi mesin sama teknologi proses. Teknologi proses adalah menggoreng, teknologi mesin adalah mengeluarkan minyaknya. Nah, itu digabungkan nggak bisa, hanya satu saja. Belum lagi nanti bahannya. Ibu pakai bahan apa? Kok minyaknya susah banget keluar? Ah, itu ada lagi. Pakai apa? Oh, Ibu pakai bahan ini. Ah, iya, Ibu kurangi bahan ini karena bahan ini itu sangat kuat menyerap minyak. Ah, itu lain lagi.
Oke ya. Gitu Pak Budi. Ya, mungkin ini dari Gitu, Bu Narni Terima kasih, Tulungagung. Pak. Bu Narni Tulungagung. Ibu Mungkin Rama tadi produknya apa ya Bu Rama? Pak Budi. Ibu Rama tadi produknya apa? Iya, Bu Rahma. saya kalau dari kedai Rahmi sendiri, saya ada setiap hari Ibu Rama produksi saya apa? produksi dessert, Pak. Jadi aneka dessert, kemudian premix untuk yang gluten free. Nah, akhir-akhir ini kan banyak permintaan, mulai orang cenderung bergeser nih ke healthy food. Jadi saya ada kesulitan beberapa kali itu pengen mengolah, misalkan seperti bikin sus kering, tapi berbahan healthy, gluten free. Tapi saya masih belum dapat renyahnya. Nah, kok sekarang ini ketemu sama Pak Mukhlis ini, alhamdulillah. Ya, oke. Semoga jadi jalan keluar. Ya, insya Allah. Nanti hubungi nanti daerah mana Ibu Rama ya? Saya di Surabaya, Pak. Oh, ke Surabaya, nanti cabang saya di Surabaya. Oke, nanti akan bantu lah. Ya. Insya Allah, terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Narni Tulungagung. Berikutnya Pak Budi. Bu Narni Bisa, Tulungagung masih monitor ini. Oh, kelihatannya masih standby. Pak Mukhlis ini kan kita rekam ya Pak Mukhlis ya. Jadi nanti yang lihat banyak ini Pak Mukhlis, ratusan ya, bahkan mungkin ribuan. Jangan khawatir, ilmunya pasti banyak yang bermanfaat. Bu Narni, monggo. Saya ingin tahu, Bu Narni, kalau terutama yang mengenai ikannya ini selama ini yang dilakukan seperti apa? Coba cerita caranya membumbui gimana, nanti Pak Mukhlis bisa kasih komentar. Silakan Bu Narni. Ini kalau saya keripik ikannya itu ya dari ikan di filet, saya potong-potong, terus dicampuri tepung bumbu, goreng. Proses pengeringannya pakai spinner. Ya. Terus itu setelah dari spinner dingin, itu saya kasih bumbu tabur. Ketika Ibu goreng, Ibu kasih tepung goreng. Ketika menggoreng, Ibu kasih tepung goreng atau goreng gitu aja? Saya kasih tepung itu. Oke. Ya. Nah, nanti kan gini ya, Bu Nani ya. Bu Nani ya? Iya. Ibu Nani, jadi gini, ada penyelesaian masalah itu dengan mesin. Ada alat maksud saya ya. Mesin kesannya kok mahal canggih banget gitu ya. Alat gitu ya. Ada selesai dengan proses. Ada selesai dengan bahan. Oke. Kalau Ibu ini kelihatannya ketiga-tiganya. Iya. Ya, oke. Bahan pertama kali Ibu libatkan bahan yang mengandung serat di tepung gorengnya. Daerah usahanya. Tulungagung itu Jawa Timur ya? Iya. Oke, ini bisa menghubungi Surabaya. Oke. Direktur saya, marketing director saya juga orang Tulungagung, mertuanya Tulungagung. Oke, Pak Susilo namanya. Nah, jadi Ibu libatkan serat, itu nanti purunya Ibu itu lebih crispy. Selama ini Ibu kalau menggigit ikan Ibu digigit itu berapa meter kedengaran? Orang gigit, kedengaran gigitannya sampai 2 meter? Nggak ada mungkin ya. Nggak ada. Nanti ditambah dengan bahannya Benar, Pak. Iya, nanti hubungi Pak Silonya atau Pak Didiknya, asisten sales manajernya Mas Didik ya. Itu nanti dia 4 meter gigit. Itu yang pertama. Yang kedua, daya serap minyaknya jadi berkurang. Nah, kan jadi bahan kan? Ya. Jadi bahan membantu daya serap minyak. Sehingga nanti minyak itu sebentar saja kalau Ibu tetap, karena Ibu punya alatnya spinner, ya sudahlah, ya kan? Sebagian ini ada berapa persen Bu hancur ketika Ibu spinner? Utuh semuanya atau ada yang hancur kecil-kecil? Ya, ada sih Pak yang hancur. Berapa persen kira-kira kalau dipersenkan? Ada 5%, 10%? Ya, sekitaran lalu itu. Ibu apakan yang hancur itu? Ya, saya kemas sendiri. Ya, iya. Dengan harga yang sama atau khusus harga?
Harga khusus Pak, diskonnya banyak itu. Ya, 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 Rempah-rempah. ya. Ya, itu contohnya ya. Iya. Nah, sebetulnya bagaimana Pak Budi? Kita langsung jelaskan itu bagaimana alat spinnernya, tapi saya pikir ada sesinya nanti, saya akan jelaskan ke Ibu ya. Ibu bisa gunakan alat itu, nanti Ibu bisa modif, Ibu bisa beli alatnya kecil nanti di internet gitu ya. Dia nanti sistemnya suction. Ya, habis Ibu goreng, isap langsung. Ibu pernah lihat itu mie instan kan sering ya, Ibu pegang-pegang mie instan? Sering mie instan dipegang-pegang? Iya. Oke, kering mana lebih kering mie instannya Ibu pegang daripada produk Ibu? Ya kering mie instan itu. Iya, nggak pakai spinner Ibu. Mie instan. Ya, nggak pakai spinner. Habis digoreng, diisap langsung minyaknya sama panasnya. Langsung cepat dingin, langsung ketarik itu. Uap panasnya ketarik, minyaknya ketarik. Ibu di rumah pakai apa? Kan ada tuh apa namanya itu Pak Budi ya? Ada nggak exhaust kalau Ibu masak di alat masak itu apa namanya itu Pak Budi ya? Exhaust namanya ya? Ya. Apa sih? Exhaust ventilator. Oh. Iya, exhaust. Exhaust yang Nggak ada Pak. menyerap kalau Ibu menggoreng asap-asap itu ya diserap kan sama dia kan? Enggak dibeli ada. ada mereknya Rinnai. Enggak ada. Ada mereknya Bodena. Belum punya Pak. Belum punya ya. Oke, nggak apa-apa. Ibu punya Presto? Punya. Oke. Presto yang berapa liter? Yang 11 liter itu. Oke. Ibu sekali goreng di kuali berapa kilo? Produk jadi. Ya kira sekitaran 2 kilo. Mentanya Ibu Iya. goreng, ya Iya. kan? Kira-kira berapa lah? Ada nggak hasil gorengan Ibu itu bisa masuk ke dalam satu Presto? Ya bisa. Bisa. Ada. Oke. Presto itu Ibu modif. Ya, Ibu modif ya. Iya. Itu kan Presto itu kan ada lubang tempat keluar steamnya. Iya Keluar ada. uapnya ada kan? Iya. Oke. Ibu bawa Presto Ibu ke tukang yang bikin pagar itu loh Bu, yang dari stainless steel, yang bikin pagar stainless steel. Iya, tukang las. Tukang las. Ya, tapi itu stainless steel. Iya. Yang bikin pagar-pagar stainless steel itu banget, jangan besi biasa ya. Oke. Iya. Minta dia mencopot yang tempat keluar uap itu untuk ditutup. Oh Oke. iya. Lalu Ibu bikin lubang di dinding Presto yang paling atas. Mendekati bibir Presto. Lubangin. Minta dia pasang pipa kecil. Pipa kecil itu pipa yang segede jari manis. Jari manis apa? Jari kecil. Jari apa namanya? Aduh, Masya Allah. Kelingking. Kelingking. Ini. Ya, kelingking ya. Atau nomor 2 sebelum kelingking. Ya, sebelum kelingking itu apa namanya itu? Jari manis. Jari manis. Yang kalau orang tukang cincin itu kan pakai ini. Nah, segede ini. Ya. Iya. Lalu Ibu cari itu selang yang kayak model selang gas kompor itu loh. Selang. Oh iya. Itu kan ada klipnya ya Bu ya, ada pengikatnya kan, pengikat penjepitnya. Iya. Nah itu nanti bisa dijepit di situ. Ibu searching di internet, kalau enggak Ibu atau adiknya atau putranya ya, cari pompa vakum kecil. Cari itu, tulis pompa vakum kecil. Kecil, ya. Nanti keluar, Ibu tinggal beli. Ada harganya 400.000, ada harganya 600.000. Oke. Nah, Ibu pasang itu sambung dengan selang tadi. Sudah? Iya, Pak. Habis Ibu menggoreng, langsung ditiriskan pakai apa namanya itu, Bu? Pakai spinner. Bukan pakai itu. Cerok itu. Cerok itu, cerok. Ibu angkat, masukkan ke Presto. Oh iya. Tutup, hidupkan pompa vakum. Hidupkan pompa vakum ya. Nanti pindah ke pompa vakumnya. Oh iya. Iya Pak.
Ya, paham. Kesedot. Ibu tahu kan, sering kan lihat pompa vakum cleaner, demo-demo yang di TV itu sampaikan semangka juga bisa ditarik sama dia, disedot sama dia. Ya, Ya, apalagi cuma minyak hanya beberapa mili saja kesedot. Pak Muklis ini Ya, bisa ya, dipakai Pak. untuk Makasih bawang Pak goreng. Ya. Pada saat panas kan dia menguap ke atas, disedot. Ya. Oh, iya. Berarti nggak usah pakai spinner itu berarti. Kekering-keringnya dipegang nanti kering, diletakkan di atas tisu, nanti minyaknya enggak tisunya enggak berminyak. Nah, apalagi instan letakkan di atas tisu. Apakah tisunya berminyak? Kan tidak. Enggak, iya. Iya. Ya. Sama airnya nanti juga kesedot sehingga tahan lama, enggak melempem, enggak mudah melempem. Yang bikin melempem itu air di dalamnya. Ya. Oke. Pak Muklis. Bagi yang lain, bagi yang lain yang mendengar bisa. Pak ya. Makasih punya. Ya. Oke. Pak Muklis itu bisa diterapkan yang model vacuum ini, misalkan untuk bawang goreng gitu, bisa enggak? Karena banyak sekali anggota kami yang semacam produk-produk semacam itu, keripik bawang. Sangat bisa. Sangat bisa ya. Iya sangat bisa. Nah, hanya saja Mas Budi itu nanti kalau dia ringan seperti bawang, dikasih sedikit ambil jaring-jaring yang dari kayak saringan begitu, saringan dikasih tutup begitu supaya nanti dia tidak kesedot pula. Takut nanti bawang itu ringan, nanti bawang itu masuk ke selang nanti kesedot. Tapi jadi nanti cari nanti di pasar itu ada bentuk jaringan begitu. Jadi setelah bawang itu dimasukin, kemudian dikasih penutup gitu, jaring kayak bukan jaring ya. Saringan Pak. Kan ada dia ngambil itu loh Pak Budi, kan kalau habis goreng kan ada serokannya itu. Nah, bagaimana caranya serokan itu beli serokan yang lain tapi dipotong tangannya. Tangan pemegang dipotong supaya bisa nanti kayak peci gitu, plup ditutup. Jadi ketika bawang merah itu nanti bawang goreng itu dimasukkan ke dalam presto, ditutup pakai itu, baru tutup lagi pakai tutupnya presto supaya tidak berterbangan ketika disedot. Itu tujuannya untuk tidak berterbangan. Lalu ya, ada lagi nih, ada tip lagi dari saya nih. Mau nggak dia lebih crispy? Kan bawang merah kan digoreng. Lalu dia tuh kayak keripik gitu, mau? Mau, Pak. Bawang merah, tapi makan tuh kayak krik gitu. Ya, mau Pak, mau. Nah, mau, oke. Jadi bawang merahnya sebelum Ibu larutan kanji encer. Larutan kanji encer ya. Lalu disemprot. Kalau Ibu tidak punya spray yang besar, ya udah itu beli aja pompa baygon. Atau semprotan burung juga bisa mungkin. Semprotan burung juga boleh. Itu apa ya? Jadi gunakanlah alat yang kira-kira bisa nyemprot. Ya. Nah, kalau Ibu ada sedikit uang, kalau memang Ibu mau bikin bisnis ini yang bagus, Ibu bisa beli itu spray orang yang itu, Mas Radit, orang ngecat pakai airgun itu. Pakai semprot itu. Airgun itu ya, Pak? Ya, airgun itu. Kan ada yang kecil tuh untuk rumah tangga punya. Kompresor juga kecil, ada kan kompresor harga cuma 800.000 ada tuh kecil. Ya. Nah, kalaupun tidak ada juga repot lagi, Ibu beli aja semprotan untuk itu. Yang kalau ada Masya Allah
tempat ikan itu apa? Akuarium. Kan akuarium itu kan ada tuh yang nanti dipompa angin, langsung dia mengeluarkan apa tuh, Mas Radit? Aerator itu. Aerator. Aerator. Saya ini. Nah itu biasa di kolam saya itu Pak. Ya, begitu. Di kolam saya banyak itu aerator. Nanti ibu gunakan itu untuk nyemprot. Ibu beli nanti pakai gitu ya, yang kecil begitu ya. Nanti ibu kasih lubang itu semprot. Yang penting dia bisa mengeluarkan cairan kanji tadi. Encer aja ya. Kira-kira kalau segi persennya sekitar maksimum 2%. 2% itu 2 gram dalam 100 cc air. Masak ya sampai tepung itu sudah nggak kelihatan lagi. Jadi tepung itu kan putih dipanas nanti sampai jadi kanji. Udah, nanti ibu spray ya. Lalu ibu goreng. Nanti crispy. Ya. Nanti potongan bawang merah itu nanti kaku dia. Kaku kayak keripik singkong. Ya. Kita pernah beritahu itu ke salah satu pelanggan kita di Purwokerto ya, Mas Radit ya. Betul, Pak. Ya. Didemokan sebentar di situ langsung digoreng. Langsung tuh crispy bunyi. Ya, krek itu. Oke. Ya selama ini kan bawang merah ibu goreng kan, lentur kan Bu, lentur kan? Iya Pak. Biasanya ditaburi nanti kalau ibu tepung. sudah spray nanti itu, ya. Nah, Pak, kalau ibu repot ibu spray ya sudah. Saya kasih ibu rendam pakai air kanji. Itu kanji hanya dilarutkan sama air Pak? Ibu bikin larutan kanji, tapi larutan kanji encer. Ya, hanya tidak dimasak. Kan bikin kanji kan harus dimasak dulu dong. Oh. Kalau nggak dimasak kan nggak jadi kanji. Maksudnya. Maksudnya Iya Pak, iya. bikin kanji yang kental dulu, baru kemudian dari situ dicampur air. Enggak Bu. Ya, katakan ya, ini 100 liter air katakanlah. Ibu ambil 2 kilo aci, diencerin kan, diaduk, panas. Jadi kanji nggak? Iya Pak. Ya, jadi kanji dong. Masa nggak jadi? Sudah, jelas? Bingung Saya itu Pak. masih belum jelas ya Pak. Ya, iya Pak, benar dibikin bubur. Ibu gitu kalau aja, bikin Pak. kanji gimana bikin kanji? Makanya berarti kan saya harus bikin kanji yang kental dulu. Enggak, kan kanji itu jadi kental kalau airnya dikit. Kalau airnya banyak kan nggak kental. Oh, Masya Maksudnya Allah. itu dimasak, Bu. Berarti air, kemudian ditambahkan kanji tepung, kemudian dimasak. Iya. Oke. Kalau ibu bilang kental, ya kalau airnya sedikit ya kental lah. Kanjinya banyak. Airnya banyak supaya encer. Ya Pak, oke, aman. Lalu potongan bawang merah ibu rendam. Berapa lama? Berapa lama? Kira-kira 2 menit sampai 3 menit aja. Oh, ya. sebentar. Lalu angkat. Goreng. Nanti kanji itu nanti melapisi, coating namanya. Dia melapisi itu setiap potongan-potongan bawang merahnya. Setelah ibu rendam, tiriskan sedikit gitu ya, sampai tidak ada netes lagi, goreng. Itu juga bisa. Spray juga bisa, disemprot juga bisa, direndam juga bisa. Oke. Siap. Itu Mas Radit itu saya demonstrasikan di Purwokerto, Mas Radit sendiri menyaksikan sendiri. Kaget juga tuh Mas Radit itu. Melihat, jadi juga crispy juga. Ya. Jadi ini teknologi ini begitu luasnya. Saya bicara begini di depan UKM. Nanti saya bicara nanti di perusahaan-perusahaan. Demikian episode pertama diskusi dengan Bapak Mukhlis Bahraini. Episode berikutnya akan segera ditayangkan dalam waktu dekat ini. Jika ada pertanyaan, silakan isi komen di bawah ini. Jangan lupa
like dan subscribe dan tekan tombol lonceng. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo ikut berbagi dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.